Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini. Menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang menemani adalah Mira Asmara. Mbak Mira, apa kabar? Baik, kabarnya. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Gimana kabarnya? Baik juga? Sehat juga. Sehat ya. Mbak Mira, di sini selalu datang orang-orang yang punya pengalaman mistis. Entah itu mungkin melihat makhluk gaib atau nggak diganggu dengan hal-hal yang di luar nalar dan logika gitu. Ya. Mbak Mira punya pengalaman nggak sih? Pengalaman udah agak lama sih ya. Waktu itu saya masih yang lagi sering-sering syuting gitu. Kita pernah ada syuting di satu lokasi, kalau nggak salah ya. Nah, memang kan kata orang di situ agak-agak mistis gimana gitu katanya ya. Nah, waktu itu kejadiannya pun siang. Jadi ya di itu mau ke daerah yang agak naik tinggi ke atas gitu, saya bawa mobil, saya taruh di yang memang buat parkiran mobil gitu. Kalau ke atas harus pakai mobil lagi yang kayak jeep, off-road gitu deh gitu ya. Terus tiba-tiba si yang di depan supir dari PH tuh bilang, "Mbak, katanya minta uang ya?" Hah? Padahal kita nggak dengar apa-apa, minta uang. Enggak ada yang minta uang loh. Tadi Mbak kayaknya ngomong deh, minta uang katanya gitu. Enggak ada, udah. Terus kita pada bingung gitu, udah lihat-lihatan, aku sama kakak juga kan. Terus dia supir yang di depan sama orang wardrobe kalau nggak salah, atau orang makeup. Enggak, siapa ya? Ya siapa ya, nggak ada minta uang. Kok minta uang ya? Minta uang. Jadi lagi jalan ke suatu, naik ke atas gitu. Ke lokasi. Agak hutan kan, agak hutan-hutan gitu. Udah tuh. Terus kita udah sampai di tempat yang lagi mau shoot, terus kita di situ ngobrol gini, diceritain lah pengalamanku yang tadi sebelumnya. Oh, terus ada si orang yang memang udah biasa di situ. Kalau lewat situ harus lemparin duit, katanya gitu. Dan hari itu nggak ada yang lemparin duit. Hari itu nggak ada yang lemparin uang. Astaga. Dan kita ya merinding ampun. banget itu siang-siang loh, Bayu. Bisa ya siang ya? Aduh, tapi baik-baik aja semuanya. Enggak, pas kita pulang turun begitu udah selesai di satu titik itu kita udah beres, kita turun ke bawah kan, harus lewat jalan situ lagi dong. Lempar uang nggak kali itu? Lempar uang kali. Iya, ya ampun. Ya believe it or not ya, tapi ya. Ya it happens ya. It happens. Terjadi kejadian seperti itu. Tapi Iya. mudah-mudahan malam hari ini Mbak Mira juga baik-baik aja. Baik-baik aja. Ya. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku menggunakan pelet untuk balas dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Di. Selamat malam, Di. Kami bisa tahu aktivitas Anda sehari-hari? Sekarang kebetulan saya sebagai ibu rumah tangga aja. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Di sini saya kayak menggunakan sesuatu ritual untuk membuat orang lelaki khususnya yang udah menyakiti saya itu menjadi tergila-gila dan jatuh cinta sama saya. Caranya bagaimana? Jadi saya menggunakan dupa, terus ada kembang kandel dan kembang melati, saya tabur di dupanya itu, lalu foto beliau lewat handphone saya asapin. Itu belajar sendiri atau datang ke suatu tempat atau ke nggak tahu ke orang? Datang ke sesuatu orang pintar. Dukun gitu ya? Iya, Oke, di Jawa? di Jawa. Oke, baik. Jadi datang ke sana bawa foto dan menceritakan maksud dan tujuannya adalah untuk memelet seseorang. Iya. Membuat dia supaya tergila-gila. Lalu ritualnya hanya itu, bakar? Iya, bakar itu, lalu saya makan.
kembang kantil ya. Boleh ikutan tanya nggak? Silakan Mbak Mira. Itu kenapa bisa begitu? Ya karena mungkin laki-laki itu terlalu angkuh, terlalu yang Oh, jadi kamu tertantang gitu ya? merasa dirinya itu yang kayak paling ganteng lah ya, karena setiap wanita kampus saya, khususnya di tempat saya kuliah, semua dipacarin sama dia. Lalu pada saat saya bilang saya suka sama dia, tapi dia malah yang kalau wanita seperti kamu itu bisa aku dapetin mudah banget gitu. Jadi dia mempermalukan saya depan teman-teman saya. Oke. Jadi ada sakit hatinya Mbak. Sakit hati karena dibilangin tadi itu ya, Dipermalukan depan dipermalukan orang itu banyak. depan orang ya. Jadi kamu merasa tertatang, sign lo awas ya gitu ya. Harus takluk. Dan akhirnya setelah melakukan ritual itu apa yang terjadi? Iya, dia selalu mengejar-ngejar saya. Seperti pada saat saya di kampus, dia selalu yang tiba-tiba masuk ke ruangan kampus saya gitu, ke ruangan. Iya. Itu berapa kali tuh fotonya dikasih apa itu tadi katanya? Apa aja nih Bakar? Bakar? Kembang kantil dan kembang melati. Enggak, maksudnya efeknya dari yang habis dikasih dupa, kembang itu dan bla 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 itu efeknya langsung gitu? Dia kan jadi itu dilakukan sesuai tanggal lahir. Jadi misalkan tanggal lahir dia khususnya kalau untuk dia tanggal 5, berarti 5 kali di malam Jumat saya lakukan itu. Oh, jadi kamu melakukan pertama kali di tempat dukun itu, sisanya kamu lakukan sendiri? Iya, Di rumah? kamar. Di kamar, dengan cara yang sama? Iya. Setelah 5 kali, baru dia ngejar-ngejar? Iya. Lebih kelihatan lah. Langsung dia yang benar-benar agresif banget deh untuk kejar-kejar saya. Dari mana kamu tahu kalau dia emang kena pelet? Bukan karena emang perasaannya sendiri yang benar-benar suka dan kagum sama kamu? Karena awalnya sikap dia nggak kayak gitu. Perubahannya itu benar-benar 100% sebelum saya pelet dia. Selain dia masuk tiba-tiba ke dalam ruangan kelas kuliah, apalagi yang dia lakukan? Ya, dia suka nelpon saya dan dia suka kalau saya nggak mau nemuin dia, dia selalu bilang, kamu mau nemuin aku atau aku tabrakin diri aku ke jalan. Gitu. Iya. Ekstrim ya Iya. hasilnya ya. Iya, makanya. Pada saat melakukan ritual, merasa ada sosok gaib atau ada hal-hal yang di luar nalar nggak yang terjadi? Pada saat saya habis ritual seperti itu, saya biasanya tuh kayak tidur, saya susah bangun. Kayak merasa ada sosok yang kayak menahan saya untuk bangun gitu. Oh, itu setiap abis ritual Iya. kayak gitu seperti kayak tidur tuh kayak berat banget gitu. Iya, jadi kayak saya berasa melek, cuma kayak ada yang mengganggu lah buat biar saya tuh nggak sadar. Tapi kamu nggak pernah ngeliat sosoknya? Nggak pernah. Oke, baik. Tujuan kamu datang malam hari ini untuk apa, Di? Saya mau ngelepas ritual saya karena sekarang kan saya sudah bersuami, jadi saya mau ngelepas biar dia nggak ngejar-ngejar saya. Oh, sampai sekarang masih? Iya, masih. Masih? Hanya dengan 5 kali apa Iya, tadi? 50 kali Iya, ritual. 5 kali ritual. Masih? Iya. Membahayakan kamu nggak ngejar-ngejarnya? Iya, kadang dia yang selalu bilang, kamu tinggalin suami kamu atau aku yang bakal merusak rumah tangga kamu. Oh, jadi setelah kamu punya keluarga pun, dia masih belum bisa Iya, lepas? belum. Tapi kamunya pernah sempat pacaran nggak sama laki-laki ini? Enggak. Enggak. Kenapa? Kan kamu dapetin orang yang kamu suka memang sebelumnya. Karena saya udah terlalu sakit hati sama dia. Jadi saya mikir, ya buat apa saya sama dia? Saya cuma ngeluapin sakit hati saya aja. Dia udah mempermalukan saya. Mainin dia aja. Iya. gitu. Oke, baik. Tapi yakin bener-bener mau lepas Iya. dari dia gitu ya? Iya, karena saya nggak mau rumah tangga saya hancur cuma gara-gara cowok seperti itu. Suami nggak tahu sampai saat sekarang? Sudah tahu. Sebelum saya menikah, saya sudah ceritakan semuanya. Oke. Baik, kami akan ajak kamu untuk ketemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi
Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. D. Kelahiran tanggal 17 Januari 95. Sosok periang namun memiliki sifat yang mudah tersinggung. Saya melihat ada sosok tinggi besar dan berkuping panjang yang menyukai D. Dan saya juga mencium aroma-aroma ritual mistis yang membuat sosok tersebut senang dengan beliau sampai sekarang. Saya melihat sosok tinggi besar berkuping panjang yang mengganggu hidup D. Dan dia selalu berbisik di kuping D untuk melakukan hal-hal yang jahat. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. D. Dengan tanggal lahir 17 Januari 95. Iya. Di pernah mengirimkan pelet kepada seseorang yang memang bikin sakit hati, lalu pelet itu berhasil, tapi dia hanya ingin mempermainkan perasaannya ya. Iya. Dan laki-laki ini cukup melakukan hal yang ekstrim, mengejar-ngejar terus. Bahkan setelah saat ini Di memiliki keluarga, sudah berumah tangga, laki-laki itu yang dipelet masih terus mengejar, dan makanya malam hari ini ingin lepas Iya. dari laki-laki itu dan menghilangkan pelet yang pernah dikirim. Iya, benar. Kayak melihat sosok gaib juga di dalam tubuh D. Walaupun pelet yang digunakannya ini entah kenapa peletnya lama-lama kayak memudar gitu. Saya ngerasain seperti D itu memakai pelet, tapi makin lama kayak nggak powerful. Tapi sisa-sisa bekas ampasnya nggak bakal hilang. Nggak bakal hilang karena tetap ada gangguan-gangguan dan teror-teror dari efek peletnya. Powernya udah nggak ada, tinggal ampasnya doang deh Tapi sekarang. ampasnya juga mengganggu banget ya, Roy? Pastinya. Seberapa mengganggu ya dia? Kalau bisa kamu ceritain gambarannya seperti Mengganggu sekali sih, karena saat saya lagi sama keluarga saya atau dia tuh selalu tahu kalau saya sedang sama suami saya, pasti dia ganggu saya via telepon atau mendatangi rumah saya. cowok. Iya, Oh, laki-laki yang kamu pelet itu. iya. Dan selain dari laki-laki yang dipelet itu, gambaran makhluk halusnya kamu pernah lihat kayak semacam wanita tua kah? Kalau untuk saya, kalau untuk wanita tua, saya nggak pernah, cuma memang sosok hitam seperti berambut. Kayak bayangan Itu ada. gitu ya Iya. munculnya. Berambut seperti apa nih? Panjang. Panjang Iya. atau berbulu? Beda tuh. Nggak, panjang. Rambut yang panjang. Iya, Oh, tapi hitam semua gitu. iya. Jadi hitam, nggak kelihatan mukanya. Hitam It- semuanya. Itu yang sering nahan Di untuk nggak bangun. Bukan, beda kalau, lagi. Iya, nggak, kalau menahan saya untuk bangun itu nggak ada sosok yang saya lihat. Tapi sosok itu kelihatan terkadang kalau saya lagi sendiri. Gitu. Si yang bayangan hitam itu. Iya. Ketika saya sendiri, dia suka muncul. Sosok rambut panjang ya. Kamu di kamar mandi sering digangguin gak? Di kamar mandi, iya. Seperti diliatin dan bahkan disentuh ya? Iya. Oke. Ini justru pelajaran juga ya buat orang-orang yang punya pelet dan itu akhirnya kemakan sendiri deh akibatnya. Akhirnya malah Jadi kayak dirinya berbalik gitu ya. Berbalik gitu akhirnya. sendiri. Peletnya udah nggak powerful, ampas-ampasnya justru yang malah mengganggu, nggak bisa lepas. Iya. Dan ini yang kamu gambar ini perempuan atau sosok yang dimaksud sama Di tadi ya, Roy? Iya, saya juga melihat Di ngomong tentang makhluk. Saya langsung keinget sosok ini. Saya langsung melihat sosok ini di gambarannya Di. Jadi ini yang menghantui terus dan bisa dibilang ini meneror secara halus gitu. Sampai kamu gila. Gitu itu sih. Sampai akhirnya kayak ketakutan terus, Ketakutan paranoid sendiri, terus. paranoid dan gila. Gitu. Cukup sering melihat sosok seperti ini. Beberapa kali. Nggak terlalu sering sih. Kalau saat ini Roy
melalui vision kamu, apakah sosok ini hadir atau belum ada di sekitar kita? Dari saya lihat di sini sosok D udah dijagain sih sama makhluk ini dari awal. Itu dari pas saya duduk saya ngerasain energi magisnya sih di situ. Oh, jadi kayak akhirnya jadi kebawa kemana-mana gitu. Nempel terus. Nempel. D, apakah membawa sesuatu kah? Iya, saya membawa dupa yang biasa saya pakai, kembang kantil dan melati. Kembang kantil dan melati. Iya, biasa saya pakai. Boleh dilihat kah? Boleh. Silakan diambil. Ini dia bawa yang biasa dia pakai untuk ritual ya. Biasanya pelet dan susuk seperti itu ada expirednya sih. Itu apa ya? Ini dupanya, lalu ini kantil, dan ini melatinya. Dia tuh kayak gimana sih? Jadi ini nanti dibakar. Pertama saya taruh di sini. Oh, oke. Melatinya ikut dibakar juga. Iya, Terus apa tadi katanya dimakan juga? iya. Iya kan bener? Ada yang dimakan. Coba dibakar, minjem lighter apa korek api. Kita coba ya ilustrasiin gimana kamu melakukan ritualnya seperti apa. Tapi kalau dia melakukan ritual ini akan datang makhluk-makhluk lain nggak, Roy? Pastinya itu ada resiko dan konsekuensi sih sebenarnya kalau datang makhluk lain. Baik. Kamu bakar, saya bakarin ya. Ini dupanya. Dupanya. Itu setelah dibakar ditaruh di mana? Taruh di sini, di tengah-tengahnya. Setelah menjadi bara. Coba bisa ditaruh. Ditaruh apa? Yuk. Ditaruhnya di Sini. setelah itu Setelah itu menggunakan foto, saya giniin ke atas. Itu boleh dicoba dimakan kah? Kalau untuk dimakan, saya takut makin menimbulkan efek ke lelaki Masih itu. efek apa? ada Jadi Roy sih, lebih- jadi kamu nggak perlu khawatir. Oke? Mau yang mana? Ya, saya sebelum dimakan, saya pengen lihat mukanya sebentar deh. Apakah ada perubahan atau tidak? Tantangan ini saya kasih tantangan supaya orang-orang juga tahu nih, ini ada efeknya berhasil atau tidaknya. Gitu. Atau juga nanti di blur. Kita nggak akan tayangkan wajah asli. Boleh turunin maskernya. Oke. Oke. Coba tutup lagi, makan, tapi ntar iya, dua. Ada air minumnya, kamu siapkan. Makannya berapa banyak biasanya? Biasanya hanya ini aja. Oh, Segini. ujungnya doang. Ujungnya aja. Bisa ujungnya itu saya simpan ujungnya. Ujungnya doang. Iya. Habis itu disimpan sisanya. Tapi kalau mau bikin lagi, ya maksudnya mau melakukan lagi pakai yang baru ya? Iya. Bukan pakai yang sisa yang Bukan. udah digigit. Ada belatungnya. Apa sih rasanya bunga kantil? Cobain. Coba kamu makan, Gi. Mbak Mira pernah? Kalau kamu benar-benar punya pelet dan pengasihan tingkat tinggi, saya pengen lihat apakah tiba-tiba langsung berubah apa enggak mukanya. Apa sih rasanya bunga kantil? Cobain. Coba kamu makan, Gi. Mbak Mira pernah? Kalau kamu benar-benar punya pelet dan pengasihan tingkat tinggi, saya pengen lihat apakah tiba-tiba langsung berubah apa enggak mukanya.
Coba kalau saya yang makan. Apa sih rasanya, Ran? Seperti apa gambaran rasa bunga kantil? Gua Pahit, manis, hambar, Rasanya pedas, gimana? manis. pahit. Pahit tapi ada wangi-wangi bunga gitu. Karena bunga kantil kali Iya. ya. Ritual makan bunga kantil tuh ada unsur magisnya, unsur gaibnya, Ran. Saya sih ngerasa setelah saya makan ya, makhluk halus ini makin kelihatan muncul di alam pikiran saya gitu sih. Ketika saya makan, saya mulai berhalusinasi dan berdelusi kalau saya ngelihat Si yang sosok ini atau lain lagi? sosok ini dan beberapa yang lain gitu. ternyata Tampaknya yang yang nggak lain nyambung, kayak pocong, genderuwo itu muncul tiba-tiba di alam pikiran saya bahwa ya bunga ini tidak membuat saya jadi pelet atau apa, tapi justru malah menggali saya. Bisa Kalau dekat kamu tuh dengan mereka? Ya. Bisa sama frekuensinya gitu? Sama frekuensinya. Jujur saya nggak ngerasa kamu tiba-tiba jadi cantik, gak. Tapi aura yang saya rasain di kamu jadi serem di sini sekarang. Jadi kayak saya ngeliat kamu tuh dikubur gitu. Kayak ini nih kayak kuburan gitu, dan saya lihat kamu ada di dalam suasana kuburan. Kamu ini ya pergi ke kuburan untuk ngelakuin sesuatu ya? Kok saya ngeliat kuburan ya? Waktu melakukan ritual itu, ada kuburan kah di sekitar situ? Biasa yang saya lewatin sih kayaknya rumah si dukun itu di belakangnya kuburan. Iya, Tapi saya memang, lihat di situ. Oke. Saya ngelihat kamu sekarang dikelilingin oleh beberapa makhluk halus loh. Jadi ini dia ngelakuin pelet, tapi kayak ngutang kekuatan sama yang itu, kayak gitu-gituan. Ya, biasanya yang bakar ini kan bakar menyan atau rupa, tapi ini garu. Garu ya. Bedanya apa garu dengan menyan atau apa? Kalau garu biasanya Ritual ini. kalau menyan itu biasanya untuk yang ini ya harus pakai. Kalau garu sebenarnya sama aja, Sama cuma aja. bedanya garu ini kan cepet habis, kan bisa dituin tetap nyala karena kan membuat bara. Oke. Kalau garu atau dupa dia akan habis jadi abu. Oke. Gitu. Sayang nih nggak bawa foto lakinya yang jadi target. Saya jadi nggak bisa eksperimen apa yang kamu lakuin itu real atau fake. Kamu masih nyimpan fotonya? Iya, Masih ada. Masih nyimpan? Boleh dong saya lihat. Bisa tuh. saya nggak Nggak. bawa. Nggak bawa. Di HP kan? Di HP udah nggak ada. Ya mungkin aja karena masih disimpan, jadi laki-laki itu masih terus kejar. Betul. Sosok-sosok gaib ini minta apa sebenarnya dari dia? Jadi gara-gara memakai jasa sosok makhluk gaib, jadi dia harus membayar sosok gaib tersebut dengan macem-macem gitu, tapi nggak dilakuin sama gitu. Jadi ibaratnya kayak hutang gitu loh, masih gantung, Masih belum selesai urusannya. masih belum selesai. Makanya ngikutin dan nempel terus. Dan selama itulah pengaruhnya belum lepas dari laki-laki itu. Dia jangan takut deh. Ya, dia relax dulu ya. Ya, tenang. Tapi sebenarnya kalau saya baca pikiran dia mau lepas, bener-bener lepas sih. Baik. Udah capek bener-bener Capek banget dianya. keganggu. Saya ngelihat tidurnya dia diganggu sosok-sosok makhluk halus. Iya kan? Dan Iya. kamu bahkan nggak bisa tidur kan? Iya, kadang saya nggak bisa tidur. Tuh akibatnya kamu sendiri sih sebenarnya, hukuman dari Iya. perbuatan kamu sendiri sebenarnya. Keluarga terganggu juga nggak? Tidak, Mereka nggak diganggu? Atau kamu nggak tahu mereka diganggu atau nggak? tidak sih. Oke. Oh ini tuh gini tau sebenarnya.
Dan itu Ini serem banget. seperti ini nih. Oh gitu. Gitu. Mengundang makhluk halus datang ke sini. Saya merasakan sekarang ada di belakang saya, di belakang Bayu. Dan di belakang penonton kita. Yang mana sosoknya Roy yang datang? Aku takut. Saya minta lagi dibakarin lagi dong. Ada lagi gak? Udah hanya itu. Ada lagi. Saya bawa hanya itu. Kamu bawa cuma ini. Penonton terasa lebih dingin nggak? Ada sosok yang dekat penonton juga, Roy. Ada. Saya merasakan di sini kalian ngerasain aneh gak? Ada sesuatu yang janggal. Ada yang merasakan sesuatu kejanggalan? Di sebelah mana, Roy? Iya. Mereka ketakutan sekali. Kasihan mereka sih kalau mereka dimasukin. Tapi yang saya lihat di belakang saya ini semua, kalau tampilan layar di mata saya adalah pocong, kuntilanak, dan sejenisnya gitu yang ada di kepala saya. Mereka semua ini ada di sini semua. Yang kalian lihat penonton, Betul. tapi yang saya lihat beda. Mereka marah, terganggu, atau bisa diusir? Mereka mau apa sebenarnya, Roy? Mereka terundang. Karena Ritual ini. karena ritual ini. yang tadi ya. Iya, saya jadi terbawa ke alam dimensinya dia gitu sekarang. Saya merasain, iya bener juga ada di dalam dunianya dia nih. Selama ini mereka kayak mau nyampein sesuatu nggak bisa, tapi begitu Roy frekuensinya sama Mbak Di ini, mereka jadi kayak muncul supaya mau nyampein sesuatu. Ada di sebelah mana, Roy? Saya lihat tuh. Oke, baik. Di belakang saya sih, semuanya. Semua banyak ya. Banyak banget. Pada Saya nggak terundang pengen dupa ini habis deh. Kalau habis, habis. saya pengen dia nunjukin eksistensinya sekarang. Saya pengen semua makhluk bisa nunjukin kegelapan. Mereka nggak akan merasuki penonton kita kan, Roy? Mudah-mudahan enggak. Oke. Ini yang saya bilang muncul di belakang penonton saya. Itu apa? Dia mau nyampein sesuatu ya? Menunjukkan Apa itu? eksistensinya atau? Iya, betul, Bayu. Dia nunjukin keberadaannya kalau gue di sini nggak main-main loh. Gue di sini pengen gitu. Dan dibilang kamu gak usah ikut campur. Itu yang saya dengar. Maksudnya saya. Keganggu juga sama kamu karena coba untuk lepasin dari dia. Dia muncul banget nih sekarang. Sekarang lagi mulai mendekat, kita kayak diteror dan dapat serangan gaib. Dan dinya itu gara-gara di sih yang membuat ini semua. Tapi kan Dinya udah nggak pengen lagi kan? Itu gimana tuh? Iya, masih masih ada- makhluk-makhluknya masih nyantol semuanya. Oh, Sebelum selesai karena mereka minta sesuatu dari dia, nggak tahu apa tapi. Ini kamu terakhir ritual kayak gini udah lama? Sudah lama. Itu mungkin karena udah lama mereka datang kayak minta untuk diritualin lagi gitu. Betul. Saya ada di sini tuh kayak berada di dunia lain deh, beneran. Saya ngeliat orang-orang di sini dan
Coba kamu teriak deh, pergi lo semua. Pergi semuanya. Karena urusan saya dengan kalian sudah selesai. Jangan ganggu saya lagi. Kayaknya mungkin Dinya juga ngerasa datang ke sini udah gitu ketemu sama Roy bisa lepas langsung Nggak gitu bisa. aja. Harus berbuat kebaikan banyak juga berhubungan dengan orang-orang lain. Iya. Dan tantangannya di situ sih. Begitu ikhlas dan rela untuk ngelepas ini semua. Terus saya Benar-benar lihat putus di hubungan. kedepannya ada kematian seseorang ya. Siapa Roy? Kerabat? Iya, Saudara keluarga dia? saudara keluarga dia. Bukan Di tapi? Bukan Di. Kalau ini terus-terusan dilakukan, saya curiga Di akan menumbalkan seseorang secara nggak sengaja. Itu kalau kayak gitu Roy maksudnya dia jadi membawa tumbal gitu. Iya. Karena si yang dulu-dulunya belum lepas. Iya. Mereka minta sesuatu dari Di ini. Minta sesuatunya apa? Itu tumbal itu. Tumbal itu soalnya gini loh, mereka si Di ini udah pakai jasanya mereka nih, jasanya si aku nggak tahu nyebutnya apa sih, rambut panjang nenek-nenek ini. Terus udah pakai jasanya si itu pocongnya dia. Ada lagi makhluk aneh lagi bentuknya kayak dupa gitu, tapi nggak pernah Kayak gitu? ada. Iya. Yang ada. Iya, yang kayak gitu kan kayak unik gitu kan, aneh ya. Kayak jenglot bukan jenglot, kayak orang bukan orang, monster bukan juga. Jadi aneh aja. Sekarang di sini ada yang bisa dilakukan? Sebenarnya tadi teriakan kamu kurang cukup kuat. Sekarang aku pengen kamu banting semuanya ke situ ke bawah. Tapi yang kencang. Ini, Sama tampan-tampannya. Bener-bener tulus ya dia. Kalau kamu Pegang. udah ketemu Roy Kiyoshi, nggak mau setengah-setengah akunya. Kamu buang emosinya. Stop. Op, mundur lagi. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Yang kencang Kesini, bantingnya, ke sebelah jangan sini. setengah-setengah. Ke sebelah sini nggak ada pesan. Buang tuh. Oke, sebentar tahan. Jangan setengah-setengah tapi kenceng. Itu secara simbolik udah ngancurin semuanya, tapi belum kelar sampai di situ aja. Terus berbuat baik ya Di, Iya. yang berhubungan dengan supernatural supaya orang-orang kembali ke jalan yang benar. Karena kamu udah jadi contoh orang yang memakai pelet kemudian terjebak gimana keluarinnya dan bingung gitu. Nah kamu nasihatin orang supaya orang nggak main pelet gitu aja. Begitu dihancurin itu tadi, ada yang keluar dari situ nggak, Roy? Ada banyak suara-suara ketukan palunya itu membuat bubar. Yang tadi ya berjejer di belakang tuh semuanya Di belakang situ langsung berubah. nggak ada. Kaget merekanya. Ya, pesan dari Iya. aku itu aja sih. Baik. Bang Ira, ada pesan yang mau disampaikan buat Di? Iya, mungkin memang harus ingat lagi bahwa apa yang kamu lakukan itu akan berbalik sama diri kamu sendiri. Jadi kalau mau berbuat nggak baik pun pasti nanti akan kembalinya ke diri sendiri. Di, kami harap yang terbaik buat kamu, salam buat keluarga, dan mudah-mudahan ini benar-benar bisa membuat kamu Iya, terlepas benar-benar terlepas, dari udah nggak kesalahan ada apa lagi yang beban. pernah kamu lakuin. Jangan lupa bertobat, minta maaf, dan menyesal. Iya. Terima kasih kamu sudah hadir di Menembus Mata Batin, dan kamu boleh meninggalkan studio. Tak perlu bersusah payah untuk membalas dendam. Cukup memaafkan setiap kesalahan, maka akan tercipta kedamaian. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku telah melakukan ritual mistis untuk memuja setan. Ikuti kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Selamat malam Mas Angga. Halo.
Apa pekerjaan Anda saat ini? Kerjaan saya melakukan pemujaan untuk menjadi diri saya kaya. Jadi Anda nggak bekerja nih? Tidak, Kebutuhan Anda dipenuhi dengan uang yang dihasilkan dari pemujaan. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Mas Angga, bisa dengar saya, Mas? Lagi memikirkan sesuatu, sepertinya kok kita agak... Mas Angga nggak fokus, nggak ada di sini. iya, Kenapa? Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? saya ingin menceritakan saya nggak kuat mendengar suara tangisan-tangisan bayi yang sudah saya tumbalkan. Maksudnya Bayi yang ditumbalkan. bayi Iya, bayinya siapa? syarat untuk pemujaan saya. Bayinya siapa? Kamu tidak perlu tahu. Ada banyak bayi. Gini, saya agak susah untuk menggali cerita dari Mas Angga. Kalau gitu langsung aja saya ajak Anda ketemu dengan sahabat kami ya. Dia ada seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Angga, kelahiran tanggal 20 September tahun 1998. Sosok yang misterius dan penuh amarah. Melakukan ritual mistis untuk mendapatkan semua keinginannya. Saya melihat Angga, ada banyak sosok yang muncul mengikutinya karena ritual mistis. Saya juga mencium aroma korban dari perbuatan keji Angga dengan ritual mistisnya. Saya melihat banyak genderuwo dan makhluk aneh di sekitar tubuh Angga. Selamat malam semuanya. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Oh aneh ya, kamu gak mau duduk. Angga, dengan tanggal lahir 20 September 1998. Silakan duduk. Silakan duduk, Mas. Saya mencium bau magis di tubuh Angga. Saya ngelihat banyak suara anak kecil di kuping saya sekarang. Saya denger itu. Aduh, teriakannya kenceng banget anak kecil ini. Tolong bantu saya. Dia kenapa, Roy? Hanya Ini saya kayak ada suara Aku nggak mau ada bayi aja. gitu. Suara dan deket banget di penonton juga ada. Hah? Apa ini? Di atas. kayaknya udah bukan Angga lagi nih. Saya ngelihat perbedaannya sudah jauh total, bukan Angga 100%. Ini adalah makhluk halus yang aneh. Dia selalu merasa dibisikin oleh bayi-bayi yang pernah dia tumbalkan. Betul. Dan dia merasa terganggu. Saya nggak bisa gali cerita apa-apa dari dia. Dan sekarang kalau saya lihat nih sepertinya bukan Angga ya. Dia bukan Angga sama sekali di sini. Ini apa, Roy? Saya butuh kain putih di sini. Kain putih dong. Kain putih. Mbak Citra. Ini apa, Roy? Sosok pocong? Genderuwo? Bukan sama sekali, tapi sosok kayak tinggi, gede, aneh gitu loh. Kamu tanya deh apa maunya dia sebenarnya. Selamat malam.
Apa mau kamu datang ke sini? Ambilin 2 penonton. Turun. Kan dari tadi di belakang Bayu. Aku di belakang Bayu dari tadi. Kayak dia gendong anak bayi atau apa ya? Kamu tahu cara gendong bayi kan? Ajarin dia cara gendong bayi, cepetan. Nggak akan terjadi apa-apa selama ada aku. Tenang. Jangan ketakutan. Dia malah. Kamu harus lawan deh, dia takutnya sama perempuan sebenarnya. Ini Mbak ini. Oke, ajarin dia cara megang tuh bayi gimana. Bayi. Gendongin deh, bikin dia tenang deh. Oh my god. Kasih dia tenang. Tuh, Jangan ketakutan. bantuin bayi itu. Tuh kan? Itu. Tolongin dia. Oh, jaga bayinya, keluarin. Jagain tuh, coba kamu gendong bayinya. Sedih dulu agak. Fuck. Apa kamu betul? Kamu pegangin bayinya deh. Kasih lihat dia. Mas Angga, ini saya Roy Kiyoshi. Saya masuk ke dalam alam pikiran kamu, Mas Angga. Saya pengen tahu semua kejadian terulang dari awal sampai akhir, Mas Angga. Dan di sebelah sini ada anak bayi yang pernah kamu tumbalkan. Dan saya pengen kamu menunjukkan eksistensi kamu sekarang, makhluk halusnya semuanya. Saya mencium bahwa makhluk halus di diri kamu ini banyak banget loh. Dan saya berbicara salah satunya adalah dengan makhluk halus juga. Keluarin. Itu bayinya. Sekali ini bayi. Boleh saya meminjamnya, Ibu? Kau bawa lilik, biar gak diganggu. Lilinnya taruh situ. Anak baik, anak cantik. Oke, kembali. Makasih, Bu. Makasih. Cukup membuat saya menyesal. Jangan kau hantui saya. Angga, lihat ini. Bakar tuh bayi. Saya menyesal. Tolong bantu saya. Dia kedengeran terus suara bayi yang Iya. pernah dikorbanin sama dia. Betul, saya juga dengar. Terus itu yang dibakar tuh bayinya. Oh, bayinya. Seolah bayinya dia gitu ya. Buat apa saya kaya? Kalau anak saya sendiri menjadi tumbal. Ada rasa penyesalan. Masa nggak bisa dengar saya? Dia nggak bisa berpikir secara jernih. Dia bermain dengan genderuwo dan teman-temannya. Jadinya dia kehilangan akal dan penyesalan ternyata datangnya belakangan kalau anaknya dijadiin tumbal sampai meninggal dunia. Dan dia baru nyadar ternyata ritualnya itu memakan korban. Dia baru sadar. Sekarang saya cenderung lihat dia
sebagai sosok yang depresi dan diganggu oleh makhluk halus yang benar-benar halus banget. Tuh kasihan loh dia. Dia harus hilangin rasa penyesalan ini baru dia bisa hilang nih. Kalau enggak dia akan masuk rumah sakit jiwa. Dia kedengeran terus ya. Betul, saya juga dengar sih suara anak bayi. Sosok yang kamu gambar itu yang tadi masuk ke dalam badannya Angga ini ya? Iya. Dia nggak suka kayaknya nih mukanya digambar gini. Udah, saya akan terus gambar. Kalau kamu nggak suka, saya akan menantang makhluk halus itu datang. Semakin nggak suka akan saya gambar. Enggak, saya akan terus gambar. Jauhin dia. Saya perintahkan. Mau apa kamu dari tubuh Angga? Cepetan ngomong. Kamu mau korban? Kita korban. Gak di sini sih korbannya. Kamu datang ke sini katanya kamu mau ngelepasin ini semua. Mau lepaskan? Iya. Mau berhenti? Mau Pemilik badan berhenti. ini udah terganggu Iya. dengan Iya. suara-suara itu. Bener. Kamu harus pergi. Udah nempel dia. Udah nempel. Dia lagi kesurupan kayak. Duduk. Dia udah nurut dan dia udah takut sebenarnya dengan apa yang saya lakukan. Kita semakin takut akan diganggu, tapi bisa semakin denger. kuat. Kita berani dia ini ya. Roy lagi gambar ini juga masukin energinya kali ya. Iya. Jadi dianya juga ini ya. Iya. Merasa Dia berasa nggak nyaman. Wujud aslinya digambar secara gamblang, dipertonton dengan orang banyak. Suka dia. Dia nggak suka. Saya akan terus, semakin yang dia nggak suka, semakin gue tembak. Bisa nggak kamu keluar dari tubuh Angga selama-lamanya? Nggak hari ini doang, nggak malam ini doang, tapi selamanya. Kenapa nggak mau? Ada perjanjian apa? Masih kurang ya? Minta bayi sebagai tumbal masih kurang. I never stop it. Sampai lu keluar. Pergi. Pergi udah. Tinggalin yang punya badan ini. Sekali lagi, saya butuh air. Apa jatuh? Ada yang jatuh apa sih? Sorry. Hah? Apa itu? Kayak batu tapi bukan kali ini. Ini saya mau benerin ininya dia bisa di ini nggak ya? Udah bisa. Boleh, silakan. Masa nggak bisa duduk sebentar? Mbak Mira ada pertanyaan mungkin buat dia. Masa enggak? Kamu ada di menembus mata batin dan di hadapan Anda adalah Roy Kiyoshi. ini udah Mas Angga beneran ya. Udah ya. udah beneran. Aku pengen nanya ya. Monggo. Kenapa bisa memutuskan untuk melakukan tindakan pemujaan setan? Karena apa? Sakit hati. Sakit hati Semua karena sakit hati. Saya selalu dihina sama siapa? sama tetangga, Terus sama keluarga. pemujaan pada makhluk-makhluk gaib ini untuk apa?
Saya ingin kaya diri saya. Dihina Saya karena ingin punya rumah mewah, bergelimpangan harta. dihina karena nggak punya uang. Sekarang kamu sudah dapat harta bergelimpangan yang kamu punya, yang kamu mau. Tapi ada banyak tumbal di situ, termasuk anak-anak kamu sendiri. Dikasih ke makhluk ini. Sekarang udah kaya ya? Dari yang pengunjaran setan itu maksudnya ya dari ngapain? Bikin perjanjian sama makhluk ini. Perjanjian adalah ngasih tumbal bayi dan Anda akan mendapatkan kekayaan gitu. Iya, Dan sekarang dia masih terus minta tumbal. Kalau udah tahu minta tumbal, kenapa Mas Angga terus lanjutin gitu loh, sayang. Emang perjanjiannya kayak gitu? itu salah satu syaratnya. Supaya langsung dapat uang. Itu salah satu syaratnya. Nah akhirnya Mas Angga punya anak bayi pun sekarang malah udah nggak ada. Diambil. Nyesel kan? Nyeselnya minta ampun kan? Tadi sampai nangisnya kayak gitu. Saya mau tahu deh, proses numbalinnya gimana ya? Tiba-tiba bayi-bayi itu sakit atau Anda culik, Anda bawa atau gimana? Saya Mereka meninggalnya gimana? setelah saya usap ubun-ubunnya dengan cincin ini. Tuh kan? Diapain? Saya udah tahu nih cincin ini nih ada masalah nih dua-duanya. Diusap ubun-ubunnya, Terus? meninggal. Setelah itu 10 hari kemudian meninggal. Sakit terus meninggal. Sakit kali ya, jadi sakit gitu efeknya. Tega loh bener, Angga. guru saya sudah meninggal. Yang bikin saya bingung saat ini, siapa yang akan bisa membantu melepaskan yang ada di dalam tubuh saya ini? Udah nyatu di badan dia. Awang, rumahnya Angga tuh kayak serem gitu sama angker, penuh barang-barang mistis gitu. Nah, udah boleh bersih-bersihin nih, termasuk
Angga udah sadar nih, tidak diketahui penyebabnya. Mereka dilaporkan meninggal karena sakit yang tidak jelas. Ada yang tipes atau apa tapi gejalanya nggak jelas. Ada yang diklaim sebagai DBD, tetapi saya lihat dalam penglihatan batin saya bukan. dong harusnya. Angga. Enggak.
Nah pemirsa, hari ini saya berada di salah satu lokasi rumah partisipan saya bernama Angga. Dan Roy Kiyoshi hari ini bersama Angel akan menelusuri lokasi yang diduga Angga ini melakukan pesugihan bayi. Yuk, mari kita ikutin. Yuk Angel. Saya merasakan aura yang sangat ini ya Angel. Iya sih. Terlalu gelap ya untuk rumah sebesar ini. Oh my god. Dan saya merasa aura di rumah ini tuh angker ya Angel ya. Kalau kamu bisa rasain juga di sini. Di kamar ini saya anak saya, Mas Roy. Saya bantu. Coba saya lihat dulu. Oh my god. Sini ada banyak seperti yang kita lihat ya Angel. Saya Mas Angga.
Saya menyesal. Dan ini kenapa sampai Maafkan banyak bapak kayak gini? saya. Pantesan Roy bilang, aku pas tutup matanya ngerasa dengar suara bayi nangis. Katanya kamu udah selesai ritual, nggak mau ritual lagi. Kenapa nih masih ada kayak gini ya, nih baju bayi nih? Dan ini buat apa sih? Saya mau hancurin semua ya. Teman-teman kru Sita semua ya. Sini bantuin. Sita semuanya. Sita semuanya. Saya nggak mau ada gini-ginian. Saya akan sita semua cincinnya. Mas Angga semua udah aku sita di sini. Oke, pokoknya Mas Angga tenang. Oke. Ini tapi ada sesuatu yang aneh di boneka ini, Angel. Ini. Entah kenapa ya, Angel, kamu lihat deh. Kamu ngerasain energi negatif ya. Itu alat saya, Mas Roy. Mas Angga, Oke. segala sesuatu yang kamu lakukan nggak bisa kembali lagi. Yang ada sekarang kamu harusnya banyak beribadah dan mendekat kepada yang di atas gitu Ya, ya. Tuhan. Yang Mungkin sekarang ini mungkin yang anak kamu udah menghilang itu atas perbuatan kamu yang Ya. dulu. Kamu harus tebus sekarang dan nggak ada kata babi bu bebo, harus sekarang juga untuk melakukan baik-baikannya aja. Yap. Saya sita cincin. Saya udah gak percaya gini, ya. Di balik semua kejadian ini, untuk pembelajaran buat kedepannya juga, buat teman-teman yang di sini, jangan percaya akan hal magic whatever. Iya. Intinya kita percaya akan Tuhan ya, Tuhan. Iya. Yuk, kita pulang yuk. Oh, saya tampaknya kayaknya saya butuh bubuk sih dia. Kenapa? Dia kesurupan lagi karena nggak terima kita hancur-hancurin barangnya. Ya, saya rasa begitu. Dan dia kemasukan energi yang jelek. Saya minta bubuk suci dan garam tampaknya di sini aja. Iya, oke. Oke. Dalam penglihatan batin saya ya, ini sebenarnya nggak selesai. Ini masih ada satu lagi nih. Ya, saya ngeliatnya saya masih merasa ada satu benda lagi tersembunyi aja. Ya. Masih ada benda satu lagi. Coba tanyakan. Di mana ya? Ini bukan Angga sih. Eyang atau Mbak? Kamu mau keluar nggak dari pemilik tubuh ini, Angga? Saya ngerasa masih ada satu lagi barang. Mungkin di sini, Angel. Oh. Oke. Oh my god. Ini saya dapat ini satu. Saya minta palu di sini. Ini kita harus hancurin ini karena kalau Ya. misalnya kita nggak hancurin, Oh, mungkin karena ini ya? Iya, kemungkinan akan balik lagi. Oke. Jadi di dalamnya di sini saya lihat energi gelap, batu-batuan yang menurut saya ini memang harus dihancurkan. Mas Angga. Mas Angga, ayo. Yuk. Sudah enakan? Gimana? Sudah enakan? Coba minum dulu. Mas
Mas Angga, saya berharap Roy dan Angel berharap Iya. kedepannya nggak ada lagi gini-ginian dan nggak ada lagi yang kamu sembunyiin. Harus berbuat baik, terutama yang berhubungan dengan anak-anak kecil. Iya, atau benar anak-anak sekali. terlantar ya. Nggak ada alasan apapun untuk nggak ngelakuin itu. Oke? Terima kasih, Bu. Iya, baik, terima kasih. Oke, Mirsa, Roy dan Angel sekarang sudah berhasil cleansing rumah partisipan saya Angga dan banyak pelajaran yang kami petik ya dari sini Iya. bahwa kita tidak perlu melakukan ritual-ritual pesugihan yang membawa korban seperti itu. Terima kasih. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Di dan Angga. Di adalah pelaku pelet demi kekayaan. Sementara Angga demi kekayaan, dia melakukan pemujaan bahkan menumbalkan bayinya sendiri. Komentar kamu, Roy? Antara Di dan Angga sebenarnya sama-sama menyeramkan. Tapi yang Angga lebih ekstrim karena dia bisa punya keberanian dan tega gitu loh untuk mengorbankan tumbal bayi-bayi yang nggak bersalah. Iya. Gitu. Sementara Di dia melakukan pelet-pelet itu demi kesenangan dan kepuasan dia, tapi sebenarnya dia udah melepas, tapi nggak se ekstrim makan tumbal. Gitu. Belum Iya sampai sih, untuk. tapi bisa sampai ke sana ya? Oh iya dong pastinya bisa sampai Iya di. sih, soalnya kayak dia gitu ya. Iya, ada sosok rambut. Iya, lama-lama kan dari yang cuma sedikit Dikit. udah nyoba. Lama-lama jadi banyak Iya, gitu. lama-lama jadi banyak. Yang lebih ekstrim lah Angga itu Yang benar-benar. tadi ya. Iya. Apa udah. tadi tumbal bayi itu ya? Bayi Sampai 10 dikorban. korban bayi. 10 bayi. Gak tega banget ya. Iya. Dan bayi-bayi itu gimana, Roy? Iya, tadi Roy dengar suara tangisan kenceng-kenceng banget. Dia juga dengar. Nggak tenang, jadi Dan meninggalnya juga karena nggak ya iya, jadi nggak wajar nggak meninggal wajar, itu. jadinya dia juga soalnya. begitu ya. Betul. Dan mudah-mudahan setelah malam hari ini sosok ini pergi dan bayi-bayi itu bisa tenang di alamnya ya. Betul. Mbak Mira Asmara, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Sehat dan sukses selalu. Iya. Dan Terima kasih. Roy Kiyoshi, Thank you. menyenangkan mendapat penjelasan dan pencerahan malam hari ini. Dan pemirsa, penyesalan selalu datang di akhir dari permasalahan. Namun di balik permasalahan akan muncul setitik pencerahan untuk dipertanggungjawabkan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.